Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Bapak dan Ibu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di sini saya akan menjelaskan penyuluhan kesehatan tentang diabetes mellitus atau yang kita kenal dalam masyarakat yaitu dengan sebutan kencing manis. Baik, di sini saya akan menjelaskan diabetes mellitus secara ilmiahnya yaitu penyakit atau gangguan metabolik yang terjadi ketika pankreas tidak cukup memproduksi insulin secara efektif. Yang ditandai dengan gejalanya yaitu yang pertama ada poliuria, banyak kencing, polidipsia, banyak minum, dan polifagia, kebanyakan makan. Baik, mungkin beberapa dari Bapak atau Ibu ingin bertanya mengenai apakah pada penderita diabetes mellitus, kenapa kok sering merasa haus terus-menerus, bolak-balik ingin ke kamar mandi, ingin buang air kecil, dan ada juga yang bertanya, apakah jenis tipe dari diabetes mellitus itu ada tipe diabetes yang kering atau tipe diabetes yang basah. Tonton terus video saya akan menjelaskan secara rinci. Setiap hari kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung karbohidrat atau mengandung gula. Jadi, makanan yang mengandung karbohidrat akan masuk ke dalam tubuh kita dan akan diubah menjadi energi. Sehingga tubuh kita membutuhkan energi dari makanan yang kita konsumsi. Ketika makanan dicerna, gula yang terkandung di dalamnya akan diubah menjadi glukosa. Kemudian, glukosa ditransfer ke seluruh tubuh melalui darah. Gula masuk ke pembuluh darah terlebih dahulu, kemudian dengan bantuan insulin. Apakah Bapak dan Ibu sudah tahu apakah itu insulin? Baik, kalau tidak tahu saya akan menjelaskan apa itu insulin. Nah, untuk insulin sendiri yaitu merupakan hormon yang memiliki fungsi untuk mengatur keseimbangan gula darah dalam tubuh. Ada satu organ di mana disebut organ pankreas yang diibaratkan sebagai pabriknya dari insulin. Glukosa merupakan sumber energi bagi otak kita, bagi jantung kita, bagi otot-otot kita, sehingga kita dapat melakukan aktivitas secara baik. Apabila kita mengkonsumsi makanan terus-menerus yang mengandung gula yang tinggi seperti camilan, permen, soda, es krim, dan makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi, lama-kelamaan akan terjadi gangguan pada dalam penyerapan gula darah. Gula darah yang berlebih dalam darah akan berakhir pada ginjal dan akan mengakibatkan sering buang air kecil. Hal ini merupakan mekanisme dari tubuh kita untuk mengeluarkan gula darah yang berlebih dari tubuh. Akhirnya, saat kita banyak buang air kecil, kita akan merasa haus dan minum lebih banyak air. Salah satu gejala dari polifagia atau banyak makan, penderita diabetes mellitus memiliki kadar gula darah yang tinggi di dalam darah sehingga menyebabkan kita akan merasa terus-menerus ingin makan. Nah, untuk komplikasi dari diabetes mellitus sendiri, yang pertama ada penyakit jantung, ada penyakit ginjal, dan kalau di masyarakat kita menyebutnya biasanya kaki merasa gelinggingan, gitu ya Bapak Ibu. Secara garis besar, diabetes dibagi menjadi dua tipe 1 dan tipe 2, bukan diabetes tipe basah dan tipe kering. Untuk diabetes tipe 1 ini jumlahnya sangat sedikit, karena kemungkinan sekitar ada 5% sampai 10% dari gejala penderita. Pada tipe 1 ini, yaitu membutuhkan insulin, karena terjadi kerusakan pada pankreas. Untuk diabetes tipe 2 sendiri yaitu diabetes yang paling banyak, sekitar 90% sampai 90% dari seluruh penderita. Untuk tipe 2 ini biasanya disebabkan oleh pola makan dan gaya hidup yang tidak baik. Walaupun dari diabetes tipe 2 ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan, jadi kita hanya bisa mengontrol kadar gula darah dalam diri kita dengan menu dan pola makan yang baik, serta pendekatan menggunakan pengobatan agar gula darah dapat terkontrol dengan baik. Untuk pola makan yang baik yaitu berupa protein yang berkualitas, atau dari ikan, kacang-kacangan, sayur, dan buah yang baik. Kita juga bisa melakukan olahraga,
bisa menjaga tingkat stres atau memanajemen stres. Siapa saja sih yang bisa terkena diabetes mellitus? Orang yang terkena diabetes mellitus biasanya yang pertama ada usia lebih dari 45 tahun, usia kurang dari 45 tahun, terutama dengan kegemukan atau obesitas yang disertai dengan faktor resiko. Yang pertama biasanya turunan pertama dari orang tua dengan diabetes mellitus, riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir bayi kurang dari 4.000 gram atau riwayat diabetes gestasional. Dan ada dari faktor hipertensi, biasanya kurang lebih dari 140/90 mmHg.